Ketika kita mulai hambar dan kecewa dengan Tuhan dan sesama, segera bertobat. Karena itulah satu keputusan yang kita ambil. Kenapa kita perlu nyatakan pertobatan itu? Tegur dia supaya dia ngerti jalan yang benar. Pertobatan itu selalu dinyatakan dengan pengakuan kesalahannya. Maka pernah suatu ketika saya berdiskusi dengan seseorang tentang bagaimana gereja di dalam melayani gereja umat Tuhan. Bagaimana di dalam diskusi seandainya gereja kemudian ada jemaatnya itu mungkin mengalami suatu persoalan, yaitu mungkin hamil duluan. Gereja mau memberkati tidak? Nah, semua teman-teman ya, oh nggak bisa, gini, sangat. Kalau kamu bagaimana? Kalau saya daripada dia jatuh di dalam dosa terus, angkatan dengan cara apa? Disahkan. Tetapi yang utama adalah tobatkan dulu atas kesalahannya. Ya apa? Konseling untuk pengakuan dosanya, apa yang mau lakukan semuanya itu kamu lakukan apa? Kesalahan apa? Dosa apa? Kamu harus mengaku semuanya. Nah, ketika dia mengakuan kan berarti pengakuan itu kan, pertobatan itu kan dimulai dari pengakuan. Ya kan, pengakuan. Kamu sudah mengaku, bukan hanya mengaku ke pendeta, tetapi apa? Kita mungkin kalau kita dalam konteks gereja kita diaken harus hadirkan sehingga sebagai tanda, sebagai saksi. Kamu melakukan apa? Dosa apa? Aku telah melakukan dosa ini. Aku sudah hubungan ini dan aku sudah kondisi ini. Nah, itu suatu pertobatan. Dan ketika sudah bertobat, kalau kita tidak mau, maka pasangan ini apa? Dia tidak pernah diberkati, maka itu bilang dosa terus. Lalu fungsi gereja untuk menjadi membawa orang ke kegelapan pada terang, bagaimana fungsi gereja itu? Satu. Kedua, dan yang penting adalah apa? Dia itu memang jemaat kita atau keluarga dari jemaat kita. Jadi bukan orang-orang yang langsung datang ke gereja. Enggak. Aku ingin tahu latar belakangnya dia. Saudara, dalam diskusi. Jadi gini, saudara, yang ingin saya garis tekankan adalah pengakuan dosa itulah tanda pertobatan. Kalau dia tidak pernah mengakui dosanya, perbuatan yang keliru, dia belum bertobat. Maka harus mulai dari pertobatan itulah dia baru mengakui dosa. Dia harus mengakui dosa, maka dia bertobat. Dan bertobat itu apakah dia menjamin? Minimal dia sudah tahu kesalahannya. Dan ini harus supaya orang ini menemukan kasih Tuhan yang mula-mula itu yang telah hilang. Dia melakukan tindakan-tindakan demikian karena apa? Karena dia tahu dia sudah meninggalkan kasih Tuhan, mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau kita menjas mereka, menghakimi mereka, dan kita menjauhi mereka, maka dia akan hidup dengan dosanya terus-menerus. Saudara, fungsi gereja adalah, gereja artinya adalah menjadi terang bagi dunia, atau eklesia, membawa orang dari gelap menuju terang. Itulah eklesia. Tuhan akan memulihkan kembali kaki dia atau kehadiran Tuhan atau Roh Kudus yang mulai pudar jika kita mulai bertobat. Maka pertobatan itu penting. Itu pengakuan dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kalau dalam konteks gereja adalah kita mengakui dosa itu dengan di hadapan gembala dan juga dengan diakan dengan pengurus, kemudian yang bersangkutan mulai memulihkan hubungannya ini. Itu Tuhan ampuni. Tuhan sayang, mengasihi. Dan jika tidak bertobat, maka hidup kehilangan kasih Tuhan, hidup agamawi kering dan merendahkan sesama. Coba kita introspeksi diri kita. Bagaimana hati kita dalam mengiring Tuhan, ibadah apakah kering, hamba? Padahal saudara masih ada masalah dengan Tuhan. Ketika saudara bertemu dengan orang sesama kita, bagaimana? Masih kita punya perasaan merendahkan diri mereka? Wah, orang ini kayak sopopo, orang ini begini. Bertobatlah, kita sudah mulai kehilangan kasih mula-mula. Karena apa? Di hadapan Tuhan tidak ada orang yang rendah atau tinggi, kita itu sama. Karena setiap orang itu punya apa? Kelebihan dan kekurangan. Kalau semuanya punya kelebihan semua,
Lalu kita buat apa sebagai terang? Terang itu kan menutupi kekurangannya. Suami istri, kenapa harus ada kelebihan dan kekurangannya sepadan? Ada istilah sepadan. Karena apa? Karena kelebihan suami, istri dengan perempuan dengan laki-laki berbeda karakteristiknya, maka disatukan. Kalau tidak ada perbedaan, ya nanti sejenis itu dinikahkan. Justru itulah lelaki dan perempuan pada naturnya itu berbeda karakteristiknya. Perempuan lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke pikiran, ke akal. Perempuan lebih banyak omongnya, lelaki lebih banyak untuk mendengarnya, gitu kan? Jadi kalau semuanya ngomong semua, akhirnya rumah itu jadi pasar, saudara. Justru itulah, maka kemarin waktu hari Kamis itu ngomong kurang apa yang jadi kekurangannya ini, gembala kurang mau mendengar, nah, kan? Terus ada yang ngomong bolot ya, bolot ya. Nah itu loh, ada yang lebih gembala itu bolot gitu kan, artiku saudara itu kan, aku ini kan tidak bolot ini. Tetapi ya ini karena apa? Perempuan banyak bicaranya. Kalau kita nanti ngomong lagi, ya wis, mendingan aku diam itu pun dipikir apa? Cuek, maka aku mendengar, saudara. Karena supaya aku mendengar, oh ya tak dengar ya, tapi loh kok menengah? Itu ngapain kalau aku ngomong nanti saut-sautan, kayak burung kan? Disaut di sana, saut sini, akhirnya nggak jadi. Mendingan saya dengar, omongannya apa? Tak ambil poinnya. Kalau nggak ambil kesimpulan terus, akhirnya apa? Sebenarnya bukan di situ. Tak diamnya, tak dengarkan. Karena pada dasarnya kadang-kadang perempuan itu pengennya didengar. Dia punya kesimpulan sendiri dan punya solusi sendiri sebenarnya. Akhirnya lebih baik kita dengar. Maka laki-laki Kosugi tadi Cimira ngomong Kosugi, wis biarno, ngomong balik dewek kok gitu. Tapi bilang Kosugi kemana? Kok lagi ada ke Probolinggo. Terus ini mana? Nggak tahu, belum tahu ini. Mbuk ini. Loh, apa satu rumah? Aku wis biarno. Kok mulai-mulai dewek kok. Nah, kayak doro saudara mulai dewek. Saudara, justru itulah keindahan melihat Kosugi ambil Cimira, itu indah saudara. Ciire dengan Rudi itu juga indah. Maka kita nggak bisa ngomong ini istrinya terlalu dominan ini dengan ini, atau suaminya terlalu ini begitu otoriter gitu. Enggak. Di dalam hubungan rumah tangga itu ada orang menikmati. Itulah kata sepadan, kelebihan karakteristik satu pasangan dituntut yang lain. Coba kalau semuanya sama, bertengkar terus. Nah, orang yang tidak mungkin sendirian, single, dia bisa menikmati semuanya karena apa? Tuhan memberikan karunia dalam dirinya. Maka kita nggak jangan. Yang penting adalah apa? Di mana Tuhan, firman Tuhan kata, hei istri tunduk pada suami. Etika berkeluarga itu firman Tuhan menyatakan ada penundukan istri kepada suami, ada kasih suami kepada istri, hormat satu dengan yang lain, itu terjadi, saudara. Sehingga ada kolaborasi saling kerjasama. Kalau dominan lebih banyak ini, lebih ini begini, semua pasti ada porsinya. Kalau kita di dalam Tuhan, porsinya inilah firman Tuhan tidak bisa dibantah, tetapi implementasinya setiap orang berbeda-beda. Maka yang penting adalah bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah saudara, hidup agamawi, seringkali kita sadar tidak sadar kita masuk dalam hidup agamawi. Apa hidup agamawi? Hidup yang berdasarkan aturan-aturan. Padahal firman Tuhan katakan hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwamu dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Dari semuanya ini dirangkum dalam dua hukum. Di dalam perjanjian lama hukum-hukum itu banyak sekali. Hukum Taurat itu banyak. Isinya apa? Aturan-aturan. Maka kalau kita hidup di dalam aturan, akhirnya kita menjadi orang-orang yang apa? Tidak ada kebebasan, kemerdekaan. Maka firman Tuhan, hari semua firman Tuhan hukumnya dua sudah. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kasihlah sesama. Itu sudah hukum. Kalau engkau dipukul sakit, jangan pukul. Kalau engkau dibentak sakit, jangan bentak. Itu hukumannya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kasihlah sesama. Itu akan terjadi suatu hal yang apa? Hukumnya sederhana, saudara. Nah, kalau kita memang
Manusia tahu, Tuhan tahu bahwa manusia itu ada kelemahan-kelemahannya. Karena manusia itu daging, ada kelemahan. Dan Tuhan itu memahami itu. Dia memberi contoh, dia datang ke dunia ini memberi contoh. Dia sebagai manusia sama dengan manusia menjalani hidup di dunia ini. Sama. Sehingga kalau ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, kita nggak bisa bilang, Yesus kan Tuhan. Iya, betul. Tapi Yesus itu pernah turun ke dunia. Sama dengan kita. Berarti apa? Bisa. Yesus bisa, kita bisa. Cuma kita, Yesus itu bedanya masalah hal dosa aja. Kita itu terlahir dari hubungan suami istri, Yesus lahir dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Itu yang membedakan aja. Dan sehingga naturnya apa? Yesus naturnya adalah natur kekudusan, kita naturnya natur dosa. Sehingga apa? Itu perlu korban untuk penebusan. Yesus Kristus menebus kita. Nah, disinilah saudara. Ini yang harus kita pahami bersama supaya kita indah di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari introspeksi diri kita, evaluasi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jika mulai hamba, mulai suam-suam buku, mulai ada kebencian dengan sesama, marah dan sebagainya, hati-hati, karena kita sudah sadar di sana mulai meninggalkan kasih Tuhan. Dan bertobatlah supaya kita dipulihkan. Kalau tidak, Roh Kudus akan meninggalkan saudara, dan saudara akan menjadi orang-orang yang ditinggalkan Tuhan, dan kita, posisi kita kematian kekal. Oleh karena itu pertobatan itu penting. Akuilah kesalahanmu, dan kita natur kita sebagai manusia yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan. Rangkulah orang-orang sekitar kita, terangilah mereka yang dalam kegelapan. Rangkul supaya mereka mendapatkan, menikmati kasih Tuhan yang telah kita terima. Kita bagikan kepada mereka. Jikalau kita harus membenci, bencilah perbuatannya, sikapnya, sifatnya. Tetapi orangnya kita sayangi dia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.